Pemusik tahu lagu Indah, seperti wanita yang menyembahmu. Terus refnya sampai akhir. Tahu lagu itu? Operator tahu lagu itu? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Gitu. Nah, oke, kita naikkan pujian ini, lalu kita masuk pada firman Tuhan setelah itu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Baik, terima kasih pemusik. Hari ini tema khotbahnya tidak biasa. Hari ini isi khotbahnya juga nggak biasa, jadi saudara jangan terkejut. Saya hanya membantu mengingatkan saja supaya ini tidak terjadi pada saudara. Andai kata, hari ini kebaktian terakhir buat saudara. Andai kata semua pulang ke seberang sana, kecuali Gembala Sidang dan keluarga Pak Hari aja ya. Kira-kira saudara masuk surga atau tidak? Oke, siapa yang yakin masuk surga angkat tangan? Jangan rame-rame, ntar surga macet. Dipanggil ke sana lo, ngatur kemacetan. Oke, saudara yakin masuk surga? Terbayangkah oleh saudara bahwa ketika beberapa anak Tuhan pulang ke seberang sana, sampai di sana ditolak Tuhan? Bisa terbayang nggak saudara? Pernah nggak saudara membayangkan hal itu bisa terjadi pada anak-anak Tuhan? Mungkin Anda tanya, masa sih Pak? Saya akan buktikan kepada Anda nanti dengan beberapa ayat. Bahwa sesungguhnya ada. Terpikirkah oleh saudara bahwa orang-orang yang menyebutnya jadi diri Kristen, saya sudah lahir baru katanya. Sudah bertobat dipenuhi Roh Kudus, ternyata sampai di sana ditolak Tuhan. Dengan satu perkataan Tuhan berkata, maaf ya, aku tuh gak pernah kenal kamu. Sejak awal kamu masuk gereja, kamu duduk di dalam gereja itu, aku tuh gak pernah kenal kamu. Kamu bagiku asing, dan aku pun bagimu asing. Jadi dikatakannya nanti, dia akan berkata, aku akan berterus terang nanti di hari terakhir. Wah, itu sebetulnya bahaya itu kalimat itu. Coba dari awal Yesus berkata, dari sekarang aku katakan kepadamu ya, aku tuh gak pernah kenal kamu. Walaupun kamu ke gereja tiap minggu, tiap hari mungkin tidur di gereja. Kamu sudah melayani ya, tapi aku gak pernah kenal kamu. Kalau dari sekarang diberitahu, kita bisa perbaiki diri dulu.
sebelum kita mengembuskan nafas terakhir. Setuju kan? Tetapi kalau itu diberitahukan nanti di akhir, pada saat kita meninggalkan bumi ini, meninggalkan kehidupan ini, lalu ditolak di sana. Lalu apa yang kita akan buat? Bagaimana reaksi kita? Sebab itu saya berikan judul firman Tuhan seperti ini. Kejahatan yang membuat Tuhan menolak kita. Jadi kalau saya bikin ilustrasi seperti ini, orang-orang pergi ke sorga. Ya, pastinya jalannya ke sorga nggak seperti ini. Ini kan cuma ilustrasi saja. Sorga. Sampai di sorga ditolak. Maaf, aku tuh nggak kenal kamu, jangan masuk ke sini. Ini bukan tempatmu. Oh, banyak yang menunggu begitu. Makanya saya tanya dari awal tadi, jika saudara meninggal rame-rame, enak meninggal rame-rame ya, daripada sendiri-sendiri jalan susah. Sampai di sana lalu ditolak Tuhan. Apa mungkin Pak? Ada firmannya? Ada tentunya. Masa pendeta khotbah begini nggak ada firmannya? Ada firmannya. Dan khotbah hari ini membantu saudara mempersiapkan diri, mawas diri, hati-hati ikut Tuhan. Bahwa ternyata jadi Kristen itu tidak mudah. Kalau orang berkata, oh jadi Kristen enak, lu masuk surga gampang. Ternyata tidak. Sebab itu adalah kalimat yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bukti bahwa tidak terlalu gampang. Anda mesti menjaga itu sampai akhir hayat. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji Tuhan itu. Nah tadi makanya saya nyanyi awal begitu. Baik, saya tidak sebutkan ini. Kalau ini nggak usah disebut, Anda sudah tahu kejahatan umum. Ini Anda sudah tahu kalau orang menolak Yesus sebagai juru selamat. Ya saya nggak perlu Yesus, agama saya ada, nggak perlu Yesus, saya nebus dosa sendiri, binasa nih, binasa. Setahu saya tidak ada manusia yang sanggup menebus dosa sendiri. Utang dosa kita lebih banyak dari perbuatan baik kita, amin. Dalam Matius 7 ayat 21. Sambil ibu bapak membuka Alkitab, perhatikan kalimat-kalimat ini. Firman-Nya berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang masuk itu, dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang boleh masuk ke surga, yang layak masuk surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang menjadi persoalan adalah dalam ayat ini tidak jelas kehendak Bapak yang mana yang dilakukan. Yang membuat kita layak masuk surga. Kan begitu? Pada hari terakhir. Nah itu yang saya ungkapkan tadi. Pada hari terakhir, bukan sekarang. Hari terakhir. Banyak, tidak sedikit. Banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, di hari terakhir, pada waktu itulah huruf besar. Ini Tuhan sendiri bicara. Aku huruf besar. Akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Di mana bedanya? Aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak kenal kamu. Di mana bedanya? Bedanya adalah kata tidak pernah. Ya semua orang tahu kalau begitu ibu bapak. Aku tidak pernah mengenal kamu, itu artinya sejak kamu ada dalam rumah ibadah itu, sampai sekarang aku gak pernah kenal. Mungkin kamu terdata sebagai anggota yang paling lama, sering hadir, banyak kegiatan kau ikuti, tapi aku sendiri gak kenal kamu. Pimpinan gereja kenal, teman lain kenal, aku tidak. Nah, jadi persoalan ibu bapak, jadi persoalan, jadi masalah ini. Lalu dia berkata, enyah daripadaku. Wah ini pengusirannya agak keras nih ibu bapak. Sampai Tuhan berkata begini berarti ada something wrong yang hebat ini. Kesalahan yang luar biasa ini. Enyah daripadaku kamu sekalian. Bukan kamu seorang. Kamu sekalian. Seperti kata kebanyak tadi cocok. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata tindakan atau perbuatan yang membuat dia ditolak Tuhan dianggap sebagai kejahatan. Sebab itu saya tadi memberikan tema kejahatan yang membuat Tuhan menolak seseorang. Ayat ini saya baca lama ibu bapak belasan tahun. Sementara saya sekolah teologi ya. Saya baca ayat ini, kok bisa begini ya Tuhan gitu. Ayat begini jadi khusus buat saya. Kok bisa ya Tuhan gitu. Ini kan sudah ke gereja Tuhan. Ini kan udah anak Tuhan ini. Ini pasti udah percaya Tuhan gitu kan. Dan terus. Kok bisa ya Tuhan? Sementara di ayat lain berkata, jika engkau percaya
jika engkau mengaku dan percaya dengan mulutmu, ya, engkau kan masuk surga gitu. Percaya dan bertobat, engkau masuk surga. Di satu pihak kita melihat ada ayat lain begitu gampangnya orang masuk surga, tapi di ayat yang lain seperti ayat ini, ternyata tidak gampang juga ya. Perlu kehati-hatian kita. Saya tanya saudara, melihat ayat begini, saya tanya beberapa ayat. Perhatikan ibu bapak. Kira-kira orang-orang ini yang namanya banyak, ini jemaat biasa atau pekerja Tuhan? Ayo, coba tebak aja. Jemaat atau pekerja? Pekerja. Kok kenal saudara? Tetangga kita, betul? Ya, teman pas ini. Teman bukan kita ya, teman. Saudara semua setuju ini pekerja? Bukan jemaat? Oke. Dari mana taunya? Tidak ada fotonya, tidak ada namanya, tidak kenal orangnya. Kok bisa tahu ini pekerja? Hah? Sudah bernubuat bagus, sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah melakukan banyak mujizat. Bernubuat itu jemaat biasa nggak bisa, apalagi jemaat baru. Bukan nubuat tapi lu buat. Ngusir setan, nggak mungkin jemaat biasa. Nggak mungkin. Dulu saya tinggal di Mangga 2. Mangga 2 Bedeng, Mangga 2 Abdat, itu kuburan semua. Jadi rumah saya di tengah. Jadi waktu papa saya tinggal dari Raja Wali pindah ke situ, wah itu masih banyak kuburan semua, Pak. Tengah-tengah rumah saya. Wah, saya sudah lihat setan banyak ya. Kadang-kadang ke rumah jemaat setan itu. Lihat secara fisik sudah, lihat omongan sering gitu. Kalau sudah mulai pergi ibadah gitu ya, pulang dari gereja, jemaat itu masih bawa Alkitab. Jemaat bawa Alkitab. Lehernya salib gitu. Terus kan lewat kuburan tuh. Terus biasa ada kayaknya, lumbang-lumbang ya, permisi, lumbang-lumbang. Anak babi mau lewat. Yang lewat anak babi. Leher pakai salib, di tangan kiri Alkitab ngomongnya anak babi mau lewat. Coba Pak, penghinaan banget itu. Bayangin kalau kita ngaku anak babi lah bapak kita apa hal begitu. Bagaimana mengusir setan? Jemaat nggak mungkin jadi pekerja. Oke, setuju. Apalagi melakukan banyak mujizat. Ini pasti pekerja. Jadi, menurut saudara kira-kira di neraka ada pekerja? Ada pendeta? Jemaat lebih banyak. Membalas dendam saya. Kalau jemaat pekerja ada, pendeta ada, apalagi jemaat kan begitu. Ini nggak ditulis jemaat, tapi bayangkan kalau pekerja saja masih bisa ditolak. Kalau saya tambahkan, kalau seorang yang sudah bisa melayani dengan mujizat, nubuat mengusir setan masih mungkin ditolak Tuhan. Apalagi jemaat. Harus hati-hati. Anda berkata, nggak mungkin lah Tuhan kan sayang saya. Saya beritahu Anda ya, Bu Bapak. Bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu dibawa dengan susah payah. Tuhan sudah janji dari zaman Abraham akan memberkati umatku, pilihanku. Tapi dibantai di padang gurun. Jumlahnya sedikit, hampir 3 juta orang dibantai. Saya melihat tayangan dari Bu Lili, Pak Hari di Israel, perjalanan mandi live itu di TV, MNC. Baru kemarin sesi pertama, nanti selanjutnya dengan Pak Timotius, terus Resa begitu ya, Pak Amos, sampai ke Sungai Yordan waktu terakhir. Itu melewati padang gurun. Kalau kita injak di situ, kita ingat tuh, ada kurang lebih 3 juta orang Israel dibantai Tuhan di situ. Apalagi masuk ke Marah tuh, airnya dari batu mengeluarkan air, di situ Tuhan banyak bantai. Karena banyak bersungut-sungut. Saya berpikir, kalau umat Tuhan saja dipilih Tuhan, ditebus dengan susah payah dari Mesir, ya dengan darah sampai kutuk ke-10, anak sulung dibunuh, nggak disayangkan oleh Tuhan. Maaf ya, apalagi saudara. Saya enggak loh, apalagi saudara. Apalagi kita. Apalagi kita bukan keturunan Yahudi langsung. Kita hanya karena anugerah Tuhan berjanji langsung pada Israel, itu umatku, pilihanku, melawan, bantai. Tuhan tidak merasa rugi kehilangan umatnya. Umatnya akan merasa rugi kehilangan Tuhan. Jadi hati-hati ikut Tuhan. Sebab selama 36 tahun saya jadi gembala sidang, saya melihat banyak anak Tuhan sembarangan hidup jadi Kristen. Amburadul ibu bapak. Aduh, kadang-kadang sedih ya. Maaf ini sekali lagi. Bandar narkoba, sarang narkoba. Gitu. Di mana itu Cengkareng? Kampung Ambon. Gitu.
Kampung Ambon, salib semua di situ. Aduh, rasanya di sini nyayat banget. Saya kan pendeta. Aduh, kadang-kadang kalau ketemu orang-orang di situ, kok bandar gitu di situ. Sedih. Saya sering kali ke penjara, melayani firman di sana. Yang di penjara namanya Yohanes, Markus, Samuel. Untung ada Samuel sih. Saya ke Madura, khotbah di sana di Pamekasan penjara. Juga begitu. Berapa tahun di penjara? 50 tahun. Kenapa? Saya bunuh orang, Pak. Aduh, orang Kristen. Sedih rasanya. Ngelihat orang-orang Kristen masuk dalam penjara seperti melakukan tindakan-tindakan sadis kriminal. Jadi hati-hati. Kalau pekerja-pekerja dan hamba Tuhan masih bisa ditolak Tuhan. Apalagi jemaat. Nah, kalau saya boleh tambahkan lagi. Ternyata di mata Tuhan, orang yang punya karunia, bukan punya sebetulnya, dipercayakan karunia, itu gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita gereja malah gandrung. Woi, itu hamba Tuhan dikaruniakan nubuat lu, cocok banget. Gitu ya, sampai akhirnya orang buat-buat tinggal karuan. Waduh, saya udah banyak dengar, ada hamba Tuhan, ada 2 mangkok. Saya pikir mau jualan bubur. Enggak. Yang satu banjir dengan darah banyak, yang satu kurang doanya. Oh gitu nubuat, enggak jadi juga. Kata Jakarta banjir darah, ternyata tidak. Nubuat gini banyak sekali. 36 tahun kan saya sudah banyak dengar telinga kiri kanan. Sampai ada menubuatkan istri meninggal di bulan Juli. Enggak terjadi. Dalam hati saya, kok nubuatkan istri meninggal, jangan-jangan mau nikah lagi tuh orang. Enggak terjadi. Banyak sekali. Dan saya model hamba Tuhan yang tidak terlalu suka dengan begitu. Saya lebih suka apa yang firman Tuhan katakan. Realita hidup. Ternyata di mata Tuhan, seorang yang telah dipercayakan karunia-karunia, nubuat, mengusir setan, mujizat. Di mana gereja gandrung dengan karunia ini, ternyata di mata Tuhan 0. Tuhan bilang gak hebat. Aku masih bisa menolakmu. Karena ada sebuah kejahatan yang kamu buat. Bisa kamu sadari, bisa tidak kamu sadari. Baik, kita teruskan. Bayangkan ibu bapak, orang pulang ke sorga sambil angkat tangan. Sambil nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Sampai di sana, dia bilang, Tuhan aku pulang. Terus Tuhan bilang, siapa kamu? Kan ada tanda tanya, siapa? Aku loh Tuhan, yang datang ngebaktian lebih awal, pulang belakangan, kan ada makanan kan, pulang belakangan. Konsumsi dulu. Aku loh Tuhan yang ikut ini, ikut itu. Loh Tuhan, aku tuh bawa baptisan. Bawa kartu baptisan ini Tuhan ya. Nih, dulu sebelum saya masuk, ini GBI Kebun Siri Pak. Sebelum saya masuk Kebun Siri nih Pak. Nah, ini Tuhan Yesus. Nah saya ini ada kartu baptisan dari gereja lain nih. Jadi saya bawa 3 nih. Rupanya setiap kali pergi pindah gereja selalu dibaptis ulang. Ini 3. Tuhan bilang, kok bisa kamu bawa kartu baptisan? Saya pesan waktu meninggal di peti mati saya, tolong kepada keluarga saya kartu baptisan masukin juga ke peti mati. Buat nanti dibawa ke sana bekal. Ambil saya lihat Yesus, aku punya 3 kartu baptisan. Tuhan bilang, maaf, kenal tidaknya aku terhadap seseorang bukan karena kartu baptisan. Kita pikirkan udah dibaptis kita dikenal Tuhan. Oh tidak, kartu anggota tidak. Itu dikenal organisasi gereja kita. Tapi Tuhan tidak memakai persyaratan itu. Tidak kenal. Kalau sudah begini saudara, pergi ke seberang sana, lalu ditolak pemilik sorga. Mau kemana ini orang? Mau pulang ke bumi. Ini berarti udah 3-4 hari ini. Pulang ke bumi. Lihat, mau pulang ke bumi, dia lihat mayatnya sudah diformalin. Mayat sudah diformalin kan kalau dia 3-4 hari. Terus kaku, biru dan hitam semua. Keras pasti dagingnya juga. Lalu dia memaksa diri. Ya Tuhan kalau gitu saya pulang lagi dah. Benahi diri, rohnya masuk ke dalam tubuh yang mayat yang sudah diformalin. Mayatnya hidup, masukkan roh, jalannya pasti begini. Udah keras semua badannya. Mau ke neraka, nggak siap. Mau ke surga ditolak, gentayangan gitu. Nggak juga mungkin, terpaksa binasa. Itu hari terakhir ibu bapak. Ingat baik-baik Alkitab berkata hari terakhir itu. Jadi jangan sampai ikut dalam kesesatan hidup. Lalu menjadi pertanyaan, kalau nggak salah tadi jemaat berkata mereka yang ditolak itu yang bernubuat mengusir setan dari hamba Tuhan.
Apa mungkin hamba Tuhan itu ditolak? Pernah nggak saudara bayangkan, selama hamba Tuhan itu ada di gereja, di bumi ini, sewaktu dia hidup, dia melakukan nubuatan yang nggak pernah salah, dia tumpang tangan, mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan, ya. Dia usir setan, bikin pelepasan, di gereja muntah-muntah sampai keluar paku dan silet. Kebetulan saya dulu berada di gereja seperti itu, Ibu Bapak. Jadi kita melayani bersama-sama, itu kita tumpangin tangan, dari mulut orang itu keluar silet, paku, gede-gede gini saudara, pakunya, bersama muntahan. Bisa gitu dalam perut orang tuh. Jungkir balik seperti ular gitu. Itu pelayanan pelepasan itu. Pengusiran setan. Bisa nggak hamba-hamba Tuhan seperti itu ditolak Tuhan? Apa bisa ya Tuhan? Gitu. Bukankah mereka telah diberikan karunia oleh Tuhan? Kalau kita kan punya pemikiran begini. Kalau sampai orang diberikan karunia oleh Tuhan, pasti Tuhan sayang orang itu. Gitu kan ya? Pasti Tuhan sayang orang itu sampai dipercayakan karunia-karunia seperti ini. Itu kan spektakuler sekali. Nubuat, ngusir setan, mujizat, spektakuler. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal mereka. Mungkin enggak? Matius kan sudah katakan ayat yang ke-23 tadi. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Sekarang aku tidak nyatakan itu. Mungkin aku pakai hamba-hambaku untuk mengingatkan. Pendeta Samuel sih, itu salah satu yang aku pakai untuk mengingatkan. Tapi nanti di hari terakhir, aku baru terus terang berkata, sesungguhnya selama kau layani aku gak pernah kenal kamu. Aku cuma pakai hidupmu. Gitu. Kok bisa gitu? Nah, dia berkata begitu. Aku berterus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya membuat kejahatan kamu selama hidup. Kok bisa ya? Nah maaf ya, saya cerita nih tentang diri saya. Kalau saya cerita orang lain, nanti orang lain tersinggung. Saya dulu berada di sebuah gereja besar. Jemaatnya banyak lah. Kalau ibadah Natal bisa sampai 100.000 jemaatnya. Beberapa tahun saya ada di gereja itu, saya ajarkan seperti yang saya ajarkan sekarang. Dan saya gak pernah berubah pengajaran sejak dulu, waktu itu. Hingga sekarang khotbah saya seperti ini. Saya punya pendirian. Itu hasil dari sekolah. Jadi saya tahu sekolah mengajarkan begitu, saya teliti begitu lama. Akhirnya khotbah saya benturan terus dengan gereja tersebut. Jadi gereja punya doktrin, saya juga punya doktrin, jadi benturan. Wah kalau benturan begini saya nggak nyaman gitu, ya. Akhirnya saya mundurkan diri saja. Ibu bapak kekasih, kadang-kadang memang khotbah seperti ini nggak jadi populer nih. Kalau nggak populer biasanya jemaat nggak terlalu suka. Tapi saya harus mengajarkan kebenaran. Menurut saya ini harus diajarkan gitu. Nah di gereja tersebut karena gerejanya besar, hari Minggu itu ada 50 tempat Pak. Jadi dia buka di gereja Jakarta tuh 50 tempat. Satu gereja, satu ruang, satu tempat yang disewa itu bisa 4 kali sampai 6 kali kebaktian. Jadi minimal hari Minggu itu 200 kali kebaktian. Dan saya salah satu pendeta yang maaf ya diharapkan untuk khotbah terus hari Minggu. Nah ada 5 pendeta inti yang di dalam. Ya, jadi 5 orang ini nggak boleh pergi kemana-mana. Hari Minggu itu mesti ada di Jakarta. Kalau saya izin, Pak, boleh nggak saya khotbah keluar kota? Oh janganlah Pak Samuel, nanti jemaat di sini nyari Bapak gitu. Ya sudah, 9 tahun saya khotbah di situ. Jadi hari Minggu minimal saya khotbah 9 kali. Kadang sampai 11 kali. Gimana caranya? Ya udah habis khotbah tinggal gitu. Nanti yang doa berkat ya Pak Herman gitu. Saya khotbah tinggal gitu. Karena ngubar supaya nggak terlambat datang. Sehingga kalau pada hari Minggu kan orang jalan santai naik mobil ya. Nah tiba-tiba ada ngebut, nah itu pasti mobil pendeta tuh. Terus sudah ngebut, terus ada yang ngebut lagi lebih kencang. Nah itu pasti pendeta di antara kita tuh. Ngejar setoran. Nah, kalau nggak ke Uber waktunya nanti diomelin jemaat kan nggak enak. Mereka nunggu karena nyanyi udah 1,5 jam sampai gigi kering belontang juga pendeta kan kasihan. Mengejar waktu itu saya bilang Pak jangan terlalu banyak begini saya nggak kuat. Aduh Pak dia bilang habis gereja butuh gimana bayangkan 50 tempat kali 4 200 kali. Cari pendeta yang seimbang begitu yang disukai jemaat semua kan susah. Gitu loh Pak. Ya sudah dah tiap minggu begitu. Nah dari Senin istirahat. Selasa mulai khotbah lagi. Selasa bisa 1 bisa 2. Selasa Rabu Kamis cuma 1 bisa 4. Minggu 9 sampai 11. Jadi banyak khotbah. Minimal seminggu 20 lebih sampai 30 kali. Seminggu dari Selasa sampai Minggu. Waduh saya tiap sekali Senin nggak gelepak. Setengah hari saya tidur.
nggak tahan karena lelah. Waktu itu saya masih terlalu muda, masih kuat lah. Sekarang juga masih muda. Sekarang sebelum begitu saya sakit, saya pasti jatuh sakit. Karena khotbah begitu banyak, saya pikir maaf ya, ini pandangan saya udah hebat di mata Tuhan. Pasti Tuhan sayang saya. Oh khotbah sampai begitu banyak, saya dalam hati saya, nah mungkin Tuhan pilih hamba Tuhan kalau dia nggak sayang sampai begitu banyak khotbah. Satu kali saya berdoa, terus doa saya diam diri, Tuhan bicara ke telinga saya, masuk ke hati saya, dalam Samuel, Yula ini siapa? Saya dengan ngomong, saya ini Tuhan dong, hamba Tuhan. Saya kan nggak cerita macam-macam, saya kan sampaikan firman Tuhan. Saya khotbah, orang lain diberkati, dibangun, dikuatkan. Saya bilang, saya layani Tuhan. Tuhan jawab, tidak. Kamu bukan layani aku. Kamu layani dirimu dan kamu melayani gerejamu. Jadi layani gereja beda dengan layani Tuhan. Khotbah belum tentu layani Tuhan. Apalagi ibadah. Khotbah aja dia masih bilang, belum tentu. Bisa saja. Oh Pak, kok bisa gitu? Oh bisa saja. Maaf nih, maaf lagi sekali lagi. Ada orang-orang khotbah harus pakai tarif kan. Saya pernah undang beberapa orang. Saya bilang kesaksian khotbah di gereja saya. Bapak tahu nggak berapa standar Bapak mesti bayar saya? PK saya. Saya kaget waktu dia ngomong begitu, memang mesti begitu ya. Saya nggak bilang saya itu juga pengkhotbah. Berapa memang? Yang satu minta 1,5 juta. Waktu itu beberapa tahun lalu. Yang satu minta 7 juta. Wah dalam hati saya bilang ini, Pak, gereja saya kecil. Ya, kolektornya juga kecil. Kalau saya undang Bapak, nggak nguber tuh kolektornya. Biar 10 kali khotbah juga nggak bakal ketutup. 10 kali kolektor begitu. Ayo jemaat kita bikin 10 kali kolektor gitu. Mau bubar semua pulang. Sekali dikumpulin juga pun gak bakal cukup membayar Bapak. Maaf ya, gak bisa ngundang. Jadi ada hamba-hamba Tuhan pasang tarif. Nah untuk yang muda saya tegur. Waktu saya tanya dia, yuk kenapa gak mau datang ke gereja kami? Pak, saya itu minimal 1,5 juta Pak. Itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi dia sambil nyanyi, dia khotbah. Saya bilang sejak kapan Alkitab mengajarkan kamu harus pakai tarif? Karena hamba Tuhan baru itu. Saya bilang saya sudah 30 tahun khotbah. Gak pasang-pasang tarif. Jadi jangan begitu. Itu kita bukan hamba dunia, kita hamba Tuhan. Seberapa saja persekutuan gereja memberikannya, terima dengan sukacita. Setahu saya bilang nasihati dia. Kalau you dapatkan kecil di sini, Tuhan pasti ganti dengan yang lain. Percaya dah. Tuhan gak berhutang dengan kamu. Ada saja mungkin gereja kecil nggak mampu memberikan besar, ya sudah terima. Nanti Tuhan undang lagi ke tempat lain bisa menutupi kekurangan itu. Tuhan tuh manajer yang baik sekali buat kita. Kalau burung dipelihara, bunga bakung didandani, masa hambanya yang kerja buat dia dibuat kelaparan. Saya sudah 36 tahun tidak pernah susah ikut Tuhan. Tidak pernah susah hidup saya, selalu dicukupkan Tuhan. Andai kata ada hamba Tuhan itu melayani seperti ini, banyak khotbahnya. Kan jadi gak benar di mata Tuhan. Dah heran kalau saya berkata, dia bukan melayani Tuhan, dia melayani dirinya sendiri, dan dia melayani gereja. Hamba-hamba Tuhan, para hamba Tuhan dengar baik-baik yang ada di sini, motivasi kita harus benar. Sejak awal, dulu tahun 80 saya mulai melayani Tuhan, gak pernah terbersit memikirkan tentang kolektor, saudara. Yang penting bagaimana membalas kasih Tuhan, membalas kasih Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Sejak saya mulai tidak punya apa-apa sama sekali. Naik motor pun tidak punya. Saya naik bus yang gelantungan di luar pintu bus. Sampai nggak dapat duduk di dalam, gelantungan untuk bisa khotbah itu. Dari begitu sampai saya punya kendaraan, Tuhan yang siapkan semua. Tuhan baik. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, dengar baik-baik para pelayan Tuhan di sini, termasuk pemusik-pemusik. Bukan target kita adalah bagaimana mendapatkan PK. Bukan. PK akan datang sendiri. Jadi bagaimana motif yang benar melayani Tuhan. Bapak Ibu setuju? Baik. Tidak heran kalau Tuhan berkata orang-orang yang punya karunia pun bisa ditolak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bisa ditolak Tuhan. Waktu dia bicara kepada saya, Samuel, yuk layani siapa? Bertahun-tahun kau layani dengan begitu sibuknya. Saya pikir saya sibuk buat Tuhan. Saya pikir saya layani Tuhan begitu lama, begitu banyak. Ribuan orang sudah dengar khotbah saya. Tapi ternyata di mata Tuhan, dia bilang, kamu bukan melayani aku. Kalau melayani gereja dan dirimu sendiri.
Wah, saya nangis, saudara. Saya bilang, sia-sia saya melayani. Anda tahu kekurangan saya apa? Nggak punya waktu intim dengan Tuhan. Saya nggak punya waktu berlutut cukup lama. Karena saya diuber oleh kesibukan. Saya baca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab berulang-ulang. Alkitab saya sudah berganti-ganti banyak, tuh udah coret-coret. Tapi bukan berarti persekutu dengan dia. Saya membaca karena tugas. Saya berkhotbah. Wah, menyesal sekali. Saya buang waktu. Sekarang, saya tidak sesibuk dulu. Pagi hari saya bangun, jam 2, jam 3. Sekarang saya sudah ada umur kan 50 lebih. Saya tidak tidur nyenyak seperti dulu lagi. Kalau saya bangun, saya langsung berlutut. Saya ingat saudara, saya ingat orang-orang penting di Indonesia ini, terutama anak-anak Tuhan. Dan saya berlutut berdoa buat mereka. Saya berdoa buat jemaat, saya berdoa buat gereja-gereja yang ada, terutama dalam kesusahan. Saya berdoa untuk orang-orang penting yang akan memimpin bangsa ini. Ya termasuk Pak Hari juga. Ya, saya berdoa buat mereka supaya mereka bisa memimpin bangsa dengan baik. Berdoa terus. Nah waktu itu Tuhan bilang, aku suka yang begini Samuel. Bagaimana mungkin aku menyampaikan suara Tuhan kalau engkau tidak pernah mendengar suaraku? Bagaimana mungkin aku bisa menyampaikan isi hatiku kalau engkau tidak pernah mendengarkan hatiku sendiri? Wah, saya sekolah teologi lama ibu bapak. Sampai gelar doktor dalam teologi. Saya kuliah 13 tahun. Pengetahuan saya tentang ini banyak sekali. Kalau saya mau khotbah, bisa saja. Tapi kan bukan itu yang Tuhan mau. Pengetahuan saya, pengalaman saya cuma menambah pelengkap dari suara Tuhan disampaikan buat saya. Benihnya ada di sini, bukan di sini ibu bapak. Di sini, lalu ini akan menambah melengkapi ini. Itu yang benar menurut saya. Wah, saya salah banyak dalam pelayanan. Saya bertobat. Ya, tidak tahu. Saya berharap Tuhan berkenan dengan pertobatan saya. Tuhan ampuni saya. Saya nggak punya waktu cukup. Ibu bapak, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya, penting sekali. Lihat ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini kalimat yang menyadarkan saya. Ternyata saya jadi hamba Tuhan, tidak dikenal dia. Bos saya, pimpinan saya, majikan saya. Saya merasa kerja buat dia, tapi dia nggak pernah kenal saya nggak kenal dia. Jadi kata kuncinya adalah mengenal dia. Kalau ditanya apa sih sebabnya? Ini kata kuncinya, tidak mengenal Tuhan. Jangan kita pikir sudah lalu lalang mundar mandir ke gereja-gereja macam-macam, misi sini sana. Ternyata Tuhan bilang, aku kenal kamu. Aku kenal kamu. Penyebab mereka ditolak adalah tidak mengenal Tuhan. Ada banyak loh rumah tangga begini Bu Bapak. Tadi pagi saya khotbah tentang rumah tangga kan. Tadi pagi yang datang siang pasti senang dengan khotbah tadi pagi. Bapak Ibu yang datang suami istri hari ini ada? Boleh angkat tangan yang datang suami istri? Oh puji Tuhan. Oke. Bapak-bapak kenal istrinya? Saya menikah dengan istri saya sudah 29 tahun, hampir 30, tahun depan 30. Dan saya akan menikahkan anak kedua nanti Oktober ini. Anak saya yang kedua ini ya baru lulus kedokteran, udah mulai kuas selesai. Nanti Oktober tanggal 22 kita akan nikahkan. Jadi calon suaminya itu Alvin dari Best Jam, vokalis dari Best Jam, dan dia juga hamba Tuhan. Dia sudah ambil S2 dan lulus sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi dia membantu saya dalam pelayanan. Ya, biar mereka menikah nanti dan nggak ada yang menjadi hamba Tuhan, nggak ada yang menjadi pendeta anak-anak. Anak saya nggak jadi pendeta, heran. Padahal jadi pendeta ngetop ya, nggak mau dia. Itu lihat ngetopnya susahnya setengah mati ngurusin jemaat ya. Nggak bisa tidur kadang-kadang ngurus jemaat. Ibu bapak kekasih, jadi dalam pernikahan 29 tahun saya belajar untuk mengenal dia. Tadi saya sudah berkata istri saya itu campuran, istri saya itu blaster. Biasanya kalau blaster cakep. Amin. Cuma ada 2 model blaster, internasional dan lokal. Kalau internasional orang pribumi kalau sama orang bule, nah itu internasional. Tapi kalau orang pribumi dengan pribumi beda suku itu lokal. Nah istri saya termasuk yang kedua. Istri saya itu mamanya Batak, papanya Chinese, papanya Hokkien. Saya, papa saya Konghu, mama saya Hakka. Jadinya begini, kayak Andi Lau. Kalau istri saya campur. Sudah campur, istri lalu menikah sama saya lagi, anaknya dicampur lagi. Nah tadi saya udah tunjukin sama Pak Herman, anak saya seperti apa gitu ya. Nanti ngomong sama Pak Herman, tanya, anak Pak Samuel kayak apa gitu. Saya dapat 4 putri, jadi 3 udah besar, udah dewasa, semua tinggal 1 yang kecil, 11 tahun, masuk SMP, perempuan juga. Jadi semua di dalam keluarga saya banyak perempuan. Saya digerahin kayak James Bond Pak.
Ayo. Istri, anak. Ibu bapak kekasih. Oke. Kalau ditanya secara jujur, apakah Pak Samuel kenal banget istri? Wah, masih ada beberapa hal yang belum saya pahami. Dia juga begitu, jadi saya perlu banyak lagi belajar memahami kekasih saya. Kalau Bapak Ibu di sini sudah kenal pasangannya? Nah ini penting nih. Kalau tanya bagaimana caranya mengenal pasangan? Ya ngobrol lah. Gampang kunci ngobrol. Sering ngobrol sama pasangan. Sebelum ngobrol, kasih tes. Minum kan enak. Udah enak ngobrolnya enak. Kalau pulang kantor langsung ditanya ngobrol bisa emosi. Kasih tes dulu baru ajak ngobrol. Ngobrol, nah tahu tuh kayaknya istri kayak apa, suami gimana, visinya, misinya, kerinduannya, cita-citanya, keinginan. Yuk ngobrol. Di komunikasi itu kita mengenal pasangan kita. Bapak Ibu semua kenal pasangannya? Oke. Bapak-bapak, yang mana ya? Bapak punya istri? Yang mana istrinya? Di mana? Di sekolah minggu ya. Ulang tahun istri umur tanggal berapa? Katanya 28, jadi salah satu hari bedanya. Ibu-ibu, ukuran bapak ibu maaf ini yang di depan, suami di sebelah, tahu ukuran celananya? Pasti 60. Berapa ukuran celana suami? Lupa pasti. Kalau orang tanya saya, Bu Samuel kenal ukuran? Oh tahu dia pasti. Ukuran sepatu saya tahu dia. Karena dia kenal banget saya. Kalau ke mall bareng-bareng, gitu, bareng-bareng dia tahu. Ini salah satu bukti saja apakah Anda kenal pasanganmu, ulang tahunnya, ulang tahun pernikahannya, gitu ya. Kemudian makanannya, ukuran celananya, warna yang disuka, itu biasanya udah tahu lah. Nah sekarang balik ke saya, Bapak Ibu kan nggak kenal saya. Ketemunya beberapa bulan sekali. Kalau saya tanya, pasti Anda nggak bisa jawab. Karena jarang komunikasi. Contoh saja, Anda kenal nggak makanan yang paling saya suka? Ingat loh, Bapak saya konghu, Mama saya haka loh. Nah, saya bantu saudara. Apa saudara? Yang paling saya suka? Tuh, salah. Makanan gratis. Ayo berarti nggak kenal. Ibu bapak kekasih, jadi pengenalan penting kalau orang tanya, bisa ya hamba Tuhan gak kenal Tuhan? Bisa saja, kenapa tidak? Contohnya saya tadi. 9 tahun khotbah tanpa berhenti dari Selasa sampai Minggu. Puluhan kali saya khotbah. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Gak pernah duduk diam, intim denganku, berdoa denganku, bicara denganku, bercakap-cakap denganku. Berapa banyak orang Kristen dan pelayan Tuhan, pendeta tanda kutip, justru makin ngetop nama kita, makin sulit kita punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Ya, logikanya kan begitu Ibu Bapak. Jangankan untuk Tuhan, kadang-kadang buat keluarga saja susah loh. Kalau kita gak mendisiplin ya diri, mau memberikan komitmen kita hari ini untuk keluarga, waduh nggak bakal bisa. Saya hampir nggak punya waktu ke keluarga waktu itu. Sampai anak-anak komplain, maaf anak komplain, anak udah mulai besar ngomong, Papa kok jadi pendeta sih gitu, kok nggak jadi pengusaha aja? Waduh, saya bilang maunya jadi pengusaha. Jujur, Papa saya dulu pengusaha, tapi bangkrut tipu orang, darahnya masih ada di tangan saya. Darah dagang tuh masih ada, ya, urat kaya ada. Otot nipu masih ada juga ini. Buat kaya begitu. Tapi Tuhan panggil gimana? Tuhan panggil ya sudah kita diubah Tuhan jadi hambanya. Nggak bisa lari dari panggilan. Saya beberapa kali coba untuk usaha. Nggak mau melayani Tuhan lagi. Tuhan tarik lagi. Ada aja peristiwa yang membuat saya kembali lagi. Ya sudah. Itu panggilan Tuhan yang kuat. Saya uji 11 tahun loh panggilan Tuhan. Saya uji. Waktu pertama kali saya ragu, saya jadi hamba Tuhan. Karena model kayak saya begini, nggak bakal jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tinggi besar, ya, gemuk. Kalau saya kan enggak modelnya. Modelnya kayak bintang sinetron kalau saya. Ibu bapak kekasih, jadi saya pikir kalau saya sibuk dengan pelayanan, saya kenal dia. Ternyata enggak. Cuma ganti pekerjaannya dulu usaha, sekarang jadi hamba Tuhan. Sama sibuknya, tapi nggak ada waktu untuk bicara dengan dia. Sampai kalau saya makan aja, Tuhan terima kasih ya Tuhan buat makanan baru. Udah buru-buru kita. Maaf Ibu Bapak, saya beritahu ya, kalau saya pagi waktu khotbah 9 kali sampai 11 kali itu, pada hari Minggu itu saya bangun kira-kira jam 5, jam 6 saya udah jalan. Supaya nggak kena macet. Di mobil itu saya mandikan pagi, sore udah nggak sempat lagi. Dan makan nggak bisa turun cari kafe, boro-boro restoran. Cari kafe di pinggir jalan tuh nggak bisa, udah nggak ada waktu, nguber.
Dan akhirnya saya minta istri bikin ompreng. Ompreng, kan saya nggak punya. Anak saya punya, saya pinjam ompreng. Nggak ada yang tahu ini. Isi sama tahu, tempe, sama buras. Yang gampang cepet makannya begitu. Begitu praktisnya. Kalau makan yang ada kuah, bagian bisa tumpah, sudah ngebut itu mobil. Waduh, betul-betul. Uber waktu. Saya pikir saya hebat, saya pikir saya disayang Tuhan begitu. Ternyata tolak. Tuhan bilang gak kenal. Gak punya waktu saya. Sampai rumah udah kecapean. Untungnya gak jatuh sakit saya. Kecapean sudah. Istirahat yang ada, boro-boro doa, berlutut. Udah gak kuat kaki. Bisa bengkak semua karena bukan kaki. Mata pun jadi bengkak dulu. Karena kelelahan. Tidak dikenal Tuhan. Caranya ya seperti suami istri tadi. Ngobrol dong dengan Tuhan. Supaya ada waktu kita kenal majikan kita. Majikan kita kenal kita. Waktu kita jalankan tugas. Itu perintah dari majikan. Jelas banget itu perintah Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Itu maunya Tuhan. Sebab itu saya memberikan moto. Kristen yang sejati. Bukan saja kita mengenal Yesus. Tapi Yesus mengenal kita. Saudara-saudaraku, Anda kenal Yesus? Amin. Saudara-saudaraku, Yesus kenal saudara? Belum tentu. Yang jawab Tuhan, bukan Anda. Yang jawab mesti Tuhan. Anda kenal Yesus? Anda jawab, yes. Siapa yang kenal Yesus? Orang beragama lain belum kenal Isa Al-Masih. Hebat Yesus itu. Hebat. Ngetop dia seluruh dunia. Zamannya aja dia ngetop. Yesus itu tinggi besar. Meta, rambutnya gondrong. Kan mantap dia. Lemah lembut. Populer. Khotbahnya mantap. Penuh kuasa dan seterusnya. Tapi apakah Yesus kenal saudara? Di mana-mana orang tampil foto Yesus. Tapi di sorga belum tentu ada foto saudara. Hati-hati ibu bapak. Jadi maaf ini. Saya merasa digerakkan Tuhan untuk sampaikan ini pada semua gereja. Supaya setiap gereja siap menanti mempelai laki-laki itu dengan baik. Jadi Kristen yang benar, bukan saja kita kenal Yesus, tapi Yesus betul-betul kenal kita. Dan saudara mesti pastikan itu. Karena yang jawab Yesus sekali lagi. Anda mesti pastikan, Anda yakin Yesus itu kenal saudara. Nah bagaimana bisa kalau Anda nggak pernah bergaul dengan dia? Pelayan-pelayan tadi ditolak. Kenapa sih? Kok bisa? Mungkin nggak sih hamba Tuhan yang berkarunia ditolak? Saya udah hampir ditolak tadi. Hampir ditolak saya bilang. Alasan yang kedua, Tuhan bisa saja memakai siapa untuk menyelamatkan umatnya. Saya umpamanya contoh, sudah ditegur nih. Nah saya nggak mau berubah. Ya terus aja. Ya pikirin bahwa pokoknya yang saya pikir benar, jalanin aja. Tanpa apa yang Tuhan pikir benar. Jalan, ditegur terus. Ntar melalui orang. Sebetulnya sepanjang jalan saya sudah banyak orang ingatkan saya loh. Cuma cara sindir. Dia bilang, Samuel, yuk khotbah berapa kali saya lihat mundar-mandir terus. Apalagi dia datang ke rumah saya lihat jadwal kalender saya. Wah merah semua. Dia bilang bagaimana mungkin Roh Kudus bekerja dalam tubuh yang lemah. Dia nyindir. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di tubuh yang capek. Dalam hati saya lu cuma iri aja lah gitu. Dalam hati ngiri lu. Ya, saya diundang khotbah kemana-mana, kamu enggak jadi ngiri. Saya pikir begitu. Ternyata dia benar. Belakang saya tahu. Mana mungkin Roh Kudus mau pakai orang kalau orangnya enggak siap. Tenaga pun penting ibu bapak. Tuhan mau pakai kita. Kita mesti siap. Tidur yang cukup, makan cukup, istirahat cukup. Jangan stres. Bagaimana orang stres khotbahin sama orang yang stres? Nggak mungkin. Jadi kita mesti siap. Lahir batin siap. Jadi hamba Tuhan. Makanya dia sindir bagaimana mungkin Roh Kudus bekerja di tubuh yang capek. Bagaimana mungkin Roh Kudus bekerja dalam tubuh yang lelah. Wah sekarang baru saya sadar. Itu udah teguran saya berulang-ulang dari teman-teman dulu. Saya nggak gubris. Nah kalau saya nggak gubris, Tuhan pakai saya terus. Samuel mau khotbah terus nggak apa-apa. Terus nanti hari terakhir baru saya beritahu, aku tuh nggak pernah kenal kamu. Tuhan bisa pakai saya terus untuk umatnya. Umatnya diberkati dalam pelayanan saya dengan khotbah-khotbah saya. Diberkati. Sudah. Kok bisa? Jangankan saya, setan aja bisa dipakai Tuhan. Setan udah murtad. Tapi masih berguna bagi Tuhan. Buktinya waktu di Taman Eden, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Tuhan letakkan setan di tengahnya. Untuk apa? Untuk apa setan di Taman Eden? Justru ada setan, Tuhan tahu manusia itu setia atau tidak. Sebagai ujian iman bagi kita. Betul Bapak Ibu? Iya. Lihat ini contoh. Waktu Yesus disalibkan. Untuk apa Yesus disalibkan?
Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Untuk menyalibkan Yesus, Yesus butuh orang jahat. Orang baik nggak mungkin pakukan Yesus. Orang baik tidak mungkin salibkan dia. Umpamanya, kita punya dalil, ya Yesus mah nggak perlu orang jahat, dia juga bisa mantek sendiri. Dia pantek sendiri Tuhan Yesus, ambil paku, sama martir dia pantek sendiri. Nah, nggak perlu orang jahat, saya bisa pantek. Waktu dia pantek kaki, dia pantek tangan, dia pantek tangannya satu lagi pakai apa? Dia bisa pantek tangan kirinya, dia bisa pantek kedua kakinya, tapi dia pantek tangan kanannya, butuh orang lain. Dia bilang, tolong dong, yang jahat aja yang jahat, pantekin tangan saya. Akhirnya seluruh tubuhnya dipantek untuk menebus dosa saudara. Dengan kata lain, untuk menebus dosa saudara, Yesus butuhkan orang jahat untuk menyalibkan dia. Paham Bapak Ibu? Jangan heran kalau ada hamba Tuhan juga bisa terus dipakai Tuhan dan akhirnya ditolak. Jangan Tuhan kalau ada jemaat Tuhan yang kelihatannya baik-baik sampai di akhir terakhir Anda ditolak Tuhan. Hati-hati, periksa diri apakah saudara kenal Yesus dan Yesus kenal saudara. Saya tambah lagi supaya makin diyakinkan. Paulus pernah berkata begini, siapa yang bisa tandingi Paulus? Oh hebat ini orang, penginjilannya, sibuknya sampai dia tinggalkan semua kekayaan, hartanya, jabatan. Paulus itu dulu muda ibu bapak. Paulus itu umur 20-an begitu. Lulus dari guru Gamaliel namanya, jadi murid terbaik. Kalau mungkin sekarang disebut dengan lulus dengan summa cum laude. Dia ahli perjanjian lama, dia tulis perjanjian baru. Jadi 3/4 tulisan buku perjanjian baru tulisan Paulus itu. Karena cerdasnya jadi dia menjadi murid yang hebat. Waktu dia terima Yesus juga tinggalkan semua. Tapi dia berkata, tetapi dalam 1 Korintus 9:27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruh tubuhku supaya sesudah memberitakan Injil. Ini kata tubuh ini bukan cuma fisik, tapi jiwa rohnya juga. Aku melatih tubuhku, aku menguasai seluruh hidupku supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada banyak orang, jangan sampai aku sendiri ditolak Tuhan. Paulus sampai ngomong begitu, bagaimana saya ibu bapak? Mampun dah saya, aduh tiap hari saya minta mampun Tuhan. Tiap kali pulang kebaktian, pulang khotbah, pulang tugas, saya bilang Tuhan tolong koreksi saya kalau saya salah Tuhan. Ampuni saya Tuhan, jangan sampai nanti di hari terakhir Tuhan tolak saya. Capek-capek saya tinggalkan seluruh cita-cita saya. Dulu saya bercita jadi ingin jadi dokter, saudara. Jadi ketika anak saya yang kedua jadi dokter, saya senang banget gitu. Walaupun saya korban ini, korban itu, banyak saya korbankan buat anak itu. Ya karena kuliah kedokteran mahal sekali. Saya senang, walaupun sampai sekarang dan belum bisa buka praktek. Lama jadi dokter itu. Sampai anak saya berkata nanti kalau saya menikah, saya punya anak, saya nggak bakal suruh anak jadi dokter gitu. Nggak mau lagi dia Pak Herman anaknya dokter juga kan. Aduh kita lulus 5 tahun jadi sarjana bisa langsung kerja. Dia sarjana masih kuas lagi 2 tahun. Masih kuas lalu PTT lagi setahun. 8 tahun baru jadi bisa praktek. Udah jungkir balik lah kita juga. Tiap kali kuas kita bayar 18 juta, bayar 18 juta. Aduh udah mati saya udah kerja sama orang, kita nggak gaji orang. Pak Herman gitu juga. Anaknya kuas bayar kita. 1 semester 18 juta, ada 20 juta. Bayar dalam hati saya. Karolin, kok yuk kerja, yuk mesti bayar orang lain gitu. Ya gitu memang aturan sekolah, aturan kampus. Belum menghasilkan apa-apa, adiknya udah malah menghasilkan. Udah kerja di Tudung Mulia Lubis. Ya, adiknya yang 5 tahun lulus langsung kerja, dia udah hampir 7 tahun belum dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi dia udah gak usah jadi dokter gitu. Makanya dokter makin sedikit, apalagi dokter gak dihargai. Gajinya di bawah UMR, aduh minta ampun. Banyak dokter yang meninggal gak diperhatikan di daerah pedalaman. Kasian banget dah. Kalau saya ingat, takut anak saya itu. Kadang-kadang sampai sedih banget. Pengabdiannya diabaikan ibu bapak. Kembali ke masalah tadi. Jangan-jangan kita udah mengabdi setengah mati, mundar-mandir begitu. Ditolak. Aduh Tuhan. Puluhan tahun saya tinggalkan semua cita-cita saya. Saya tinggalkan hobi saya. Saya hobinya banyak banget. Olahraga apa saja saya bisa kecuali tinju. Saya hobi banget. Badminton, pingpong, berenang, lari, naik gunung. Saya suka banget. Suka. Tinju enggak. Sekali main pusing langsung dipukul. Saya suka tinggalkan semua hobi demi pelayanan. Pikir saya udah terbaik. Aduh kalau ditolak begini. Saya nggak bisa balik lagi ke bumi dan bisa memperbaiki diri. Sekarang waktunya memperbaiki diri. Jangan sampai aku sendiri ditolak Tuhan, kata Paulus.
Ulasan yang keempat adalah, Anda tahu lalang dan gandum. Lalang tumbuh, terus tumbuh. Walaupun gandum ditabur, pasti lalang tumbuh tuh, heran tuh, namanya rumput di mana pun tumbuh. Tumbuh, gandum tumbuh. Kalau awalnya gandum tidak berbulir, tidak berbuah, sama lalang nggak beda loh Ibu Bapak. Sama hijaunya. Nah kadang-kadang itu mungkin alasannya mengapa Tuhan nggak langsung sabit. Dia bilang sama warnanya, kalau belum berbuah. Dibiarkan oleh Tuhan, pemilik ladang gandum. Tumbuh, wah saya sabit aja ya rumputnya. Ya mungkin bisa tidak kena, tapi bisa juga kena. Yang kena kan kasihan gandum belum berbulir. Sayang. Jadi Tuhan biarkan dua-dua tumbuh. Gandum tumbuh, lalang tumbuh. Lalu setelah berbulir lebat, nah enak tuh sabitnya tuh Tuhan. Merem aja dia nggak masalah. Merem, sabitnya serat semua. Semua tumbang. Baru dari situ dipilih. Yang berbulir gandum pisahkan. Yang lalang dipisahkan. Selanjutnya, yang lalang diikat. Yang gandum diikat, dibawa ke rumah Tuhan, gudang Allah, tempat kedamaian. Lalang dibakar api neraka. Itu pemisahan tidak jauh beda dengan ini. Sekarang, ada hamba Tuhan dibiarkan saja. Dengan motivasi salah biar. Dengan kesombongan tersiar. Biar dengan tujuan salah biar. Tuhan tegur berkali nggak berubah, biar sudah biar. Katanya ngetop hebat di gereja. Banyak orang yang dengan instan hebat. Sementara yang hidupnya benar udah terkucilkan, hilang. Nggak diperhitungkan orang, tapi Tuhan perhitungkan. Satu kali nanti dibabat semua, baru Tuhan pilih. Tuhan pilih. Yang gandum dibawa ke gudangnya, yang lalang dibakarnya. Biarkan sampai waktunya tiba. Saya berharap Anda semua gandum. Amin. Ukuran Tuhan berkenan bukanlah pada keberhasilan dalam pelayanan. Akhirnya saya menyimpulkan, wah Tuhan hebat, dari mana? Pelayanan? No, salah. Oh gerejanya besar, salah. Oh jumlah jemaatnya banyak, salah. Dengan agama lain, kekristenan di Indonesia nggak ada apa-apanya saudara, kita minoritas. Kecuali ya di beberapa kota seperti Manado, nah itu lumayan lah Kristen. Di Medan lumayan lah, ya. Kalau di Jakarta kita masih minor. GBI berapa persen? Malah saya lupa ya berapa persen. GBI itu termasuk gereja terbesar di Indonesia. Tapi dibanding dengan yang mayoritas, kita mau kecil. Nggak ada apa-apanya kita ini. Jadi jangan banding jumlah. Saudara, di PIK itu besar loh Ibu Bapak. Ya memang satu-satunya Sentul Pak Niko yang bangun di sana. Jadi itu nggak ada lagi. Gereja lain kecil, termasuk gereja saya juga kecil. Nggak besar. Nggak tahu kenapa Tuhan begitu, mungkin Tuhan izin begitu. Jadi kalau bicara soal besar, wah agama lain lebih besar. Jangan bilang, oh kalau besar pasti Tuhan sayang. Nanti yang agama lain Tuhan sayang dong. Karena lebih besar daripada gereja yang ada. Jangan begitu ya. Wah dia lebih diberkati. Jangan, karena ukurannya pelayanan keberhasilan di mata Tuhan. Tapi keberadaan kita di mata Tuhan tiap-tiap hari. Kejahatan apa yang membuat mereka akhirnya ditolak? Nah, sampai pada puncaknya. Kalau gitu apa yang salah dari orang tadi? Kalau Tuhan anggap salah pembuat kejahatan. Saya menyimpulkan, mereka tidak berbuah. Mereka melayani dengan hebat, makin lama makin hebat, makin lama makin terkenal, makin lama makin populer, gereja makin besar. Tapi hidupnya di mata Tuhan tidak berbuah dan tidak berubah. Sama dari dulu begitu. Hidupnya masih lama, duniawi. Maaf nih, saya melihat banyak orang-orang yang diberkat Tuhan, kaya raya, justru sederhana hidupnya. Ya hamba Tuhan baru diberkati, di mana-mana cincin, berlian dari kelingking jempol sampai ke kaki-kaki loh saudara. Ini saya bilang nih ibu gembala kok kayak toko berjalan. Saya ketemu banyak hamba Tuhan, kan saya kenal banyak. Kok suaminya nggak tegur gitu ya? Dari kepala sampai telapak kaki berlian semua. Gimana jemaat kolekta ini? Ya, kok hebat banget ini. Mobil pun mewah-mewah gitu. Ya kalau pengusaha itu layak lah, pantas ya. Oh, hamba Tuhan kan hamba Tuhan. Pernah ada berkata, saya sih kurang setuju. Hamba Tuhan bilang begini, saudara-saudara saya sedang berdoa untuk membeli pesawat pribadi. Gitu. Jemaatnya naik bajai, naik bemo gitu. Terus saya komen dalam hati, ya ilah ini Bapak Gembala, Ibu Gembala, kok mintanya begitu?
nggak pas dengan jemaatnya. Kalau saya dikasih pesawat umpamanya, saya jual. Pak Samba mau pesawat pribadi nggak? Mau dikasihnya mau. Terus itu saya minta izin, saya jual ya. Kenapa? Nggak ada tempat parkir. Nggak ada pilotnya saya. Nggak bisa maintenance. Saya jual, sebagian saya buat pembangunan gereja, sebagian buat orang miskin, sebagian buat yatim. Nah baru sebagian saya tabung buat masa depan. Kan jadi hamba Tuhan kita nggak digaji, hidup apa adanya. Tabung buat depan. Ya namanya kan punya otak, diatur. Jadi kalau saya pakai pesawat pribadi nggak cocok sama jemaat. Gitu. Ya. Kalau saya sih pilih, Pak Sam mau mobil apa? Saya mah Kijang aja dah. Kenapa? Nah, kalau dia ambil isi bensin, saya sudah makan rumput, kan bisa. Kijang kan bisa makan rumput kalau nggak ada bensin. Nah, dia hidup terus. Tidak berubah, tidak berbuah. Hamba Tuhan tapi hidup kayak orang dunia. Saya tidak pantang terhadap berkat. Saya suka ada berkat juga. Makanya saya terima berkat kalau dikasih berkat. Tapi tidak boleh duniawi. Sementara orang-orang yang sangat diberkati Tuhan hidupnya sederhana. Hamba Tuhan yang belum diberkati justru pamernya luar biasa. Hati-hati, harus berubah. Seperti Kristus. Jadi kejahatan mereka adalah lihat. Tadi Matius 7 ayat 21. Sekarang Matius 7 ayat 15. Mundur. Supaya kita tahu. Kejahatan apakah yang diperbuat oleh orang-orang tadi sampai ditolak Tuhan? Mundur. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang menyamarmu. Menyamar kepadamu dengan seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tampil kayak domba di luar. Tapi dalamnya serigala. Dari buahnya. Ketahuan kalau dia serigala, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, Matius menulis dari sini kesimpulannya. Jadi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buahnya lah yang membuat orang mengenal kita, Tuhan mengenal kita. Anda seperti pepohonan, diilustrasikan seperti pepohonan. Anda ditanam dalam ladang Tuhan, rumah Tuhan. Anda disiram dengan firman, didoakan, dirawat, digembalakan. Saudara mesti tumbuh. Satu kali kelak Anda diharapkan berbuah. Maka itu kalau saya diminta tentang baptisan Roh Kudus, maka tekanan saya adalah pada buah. Bukan karunia, bukan fenomena dan manifestasi. Oh itu cuma itu ngomongnya duduk langsung. Udah langsung lama-lama ketelatannya lama-lama kelamaan ya. Laba gitu. Udah begitu, bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya, itu pengalaman fenomena jamahan Tuhan. Karunia bernubuatan, bukan itu ukurannya. Tapi ukuran terakhir yang terpenting adalah kita bertobat dan berbuah. Tanpa pertobatan tidak mungkin ada perubahan dan berbuah. Berbuah dan perubahan itu hasil dari pertobatan. Tepat sekali Alkitab berkata, jika engkau percaya dan bertobat, nah itu sama tuh kuncinya. Kau tidak akan masuk surga. Jadi buah yang tidak berubah, pohon yang tidak berubah, tidak hasilkan buah, pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ibu bapak maaf sedikit lagi ya. Oke. Kebenaran di seorang dilihat dari buah-buah, bukan dari buah pelayanan, dari buah kehidupan. Jadi ada buah pelayanan, kalau saya khotbah ini buah pelayanan. Tapi kalau saya hidup sehari-hari lalu saya berubah, lalu anak-anak meneladani saya, itu buah kehidupan. Ternyata di mata Tuhan, seperti saya katakan tadi, pengalaman rohani, fenomena dan karunia roh, bukanlah ukuran. Contoh, tidak cukup dengan Tuhan. Di mata Tuhan tidak cukup. Saya punya pengalaman fenomena. Umpamanya, saya alami berbahasa lidah. Tahun 79 saya berbahasa lidah. Saya doa sendiri bersama teman, tiba-tiba lidah saya digetarkan. Saya nggak buat-buat, tiba-tiba gitu. Lidah saya gitu. Saya mau berhentikan, nggak bisa karena waktu belum pengalaman. Terus begitu. Oke saya bilang kok lidah saya bergetar terus. Oke saya biarkan aja, sampai 3 jam lebih. Teman saya bilang, Sam, you dipenuhi Roh Kudus.
Gitu. Oh ya sudah. Dari situ mulai hidup saya berubah. Saya melihat perubahan hidup. Saya alami lagi mamanya penglihatan. Lihat ke langit, wah pintu sorga terbuka. Gitu, ada yang begitu, itu penglihatan. Itu namanya fenomena. Ada lagi mendapat tumbang dalam roh. Tumbangin tangan, gebrak gitu itu. Ada lagi fenomena yang lain adalah tertawa dalam roh yang Holy Laughter itu. Dulu ada musimnya itu. Itu musiman memang kayak buah durian. Terus dan lain-lain, udahlah saya nggak sebutkan dan lain. Ada debu emas, debu berlian, macam-macam tuh. Itu namanya fenomena kalau benar. Langkah kedua, ini langkah pertama, dapat karunia. Karunianya, karunia hikmat. Oh, hebat dapat karunia. Bagaimana uang 5.000 jadi 5 juta? Itu pengusaha itu hikmat. Kemudian dapat karunia lagi yang lain. Karunia iman. Nah iman juga ini nggak boleh membabi buta ini. Tadinya saya ada satu bahan khotbah lagi, temanya tentang mengubah kehendak Tuhan. Itu bisa soal iman. Kita mesti percaya ini pasti terjadi, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Bicara iman. Tapi kadang-kadang banyak orang beriman membabi buta, nggak punya dasar. Imannya tidak punya dasar. Nanti saya uraikan di hari-hari lain. Tapi itu merupakan karunia dari Tuhan. Karunia pengetahuan, karunia nubuat, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia pelepasan, karunia membedakan roh, dan lain-lain. Kalau menurut saudara dari karunia ini mana yang terbaik? Jika Tuhan berkata, hei anak-anakku, aku ingin memberikan karunia kepadamu. Saudara pilih yang mana? Hikmat. Nah ini pasti pedagang ini. You punya toko pasti dah. Yang lain? Pak Gunawan mana? Saya merasa diberikan ini, nomor 3. Jadi khotbah saya banyak mengajar. Nah andai kata nih, hari ini pendeta Samuel khotbah jam 10.30 dengan karunia pengetahuan. Di seberang gedung sebelah ada KKR Kesempurnaan Ilahi. Jamnya sama, pendetanya lain tentunya. Saudara datang ke sini atau ke sana? Halo? Saudara datang ke sini, kebaktiannya atau ke sana? Sungkan sama saya. Nggak enak sama saya, padahal dia mau ke sana sebetulnya. Yang pergi ke sana itu orang yang penyakitan. Karena butuh kesembuhan. Yang sehat butuh kemari. Jadi mana lebih penting? Semua penting. Tergantung kebutuhan. Ini namanya karunia. Kalau saudara dapat pengalaman fenomena dan dapat pengalaman karunia, belum cukup di mata Tuhan. Belum cukup. Ternyata ditolak Tuhan. Ada langkah yang lebih penting dari itu adalah buah sebetulnya. Buah, langkah ketiga, buah roh. Nah, Tuhan menuntut buah roh. Buah itu bukti perubahan kita, pengenalan kita, pertumbuhan kita. Ya, buah ini dimulai dari pertobatan, lahir baru, lalu berbuah. Ini yang Tuhan mau, bukti dari pertobatan kita. Contoh berbuah. Contoh ya, saya tadi punya pengalaman fenomena tadi. Semua udah saya alami. Umpamanya, saya punya karunia seperti tadi, iman, hikmat, nubuat, pelepasan, kesembuhan, saya punya. Anda pasti kagum banget sama saya. Saya selalu menjadi orang perhatian saudara. Dan Anda pasti sering mengundang saya. Betul dipakai Tuhan. Menurut Anda begitu. Ternyata Anda ingin lebih dekat kenal saya. Dia bilang, Pak Samuel, boleh nggak sekali-sekali ke rumah? Oh silakan saja. Kalau nginep, silakan juga, tapi ada tarifnya. Kalau yang kamar ada AC, kamar sama kipas angin itu beda harganya. Masa mau numpang gratis? Setelah tinggal di rumah saya, bercanda. Anda lihat tingkah laku saya sehari-hari. Pagi-pagi saya di rumah tuh pakai celana pendek Bapak Ibu. Pernah satu orang datang ke rumah aja nggak tahu saya, cuma tahu nama aja. Terus sampai di pintu diketok pintu saya. Mau cari Pak Samuel? Oh iya, ada perlu apa? Padahal saya di depan dia. Saya celana pendek sama kaos aja, dia nggak tahu. Kalau saya pakai celana pendek kayak remaja gitu. Itu ada apa dengan cinta yang kedua tuh mesti salah satunya saya diminta, saya tolak aja karena saya mau khotbah di sini Pak Herman. Tolak. Saya masih ke Pak Samuel, perlu apa ya? Ini mau sampaikan pesan, mau minta ada khotbah. Oh ya, dia pernah lihat Pak Samuel nggak? Dia bilang ya sepintas aja sih, saya rasanya sebenarnya itu di depan kamu tuh pendeta Samuel. Jadi kalau di rumah kelihatan pendeta, ya enak remaja begitu. Mau kayak pendek, pakai kaos sederhana.
Sekarang Anda tinggal di sana, Anda lihat saya, pagi-pagi umpamanya, Anda kaget melihat saya. Mana anjing ngomong tuh, saya pelihara 2 anjing pom. Itu bawel banget itu. Ya, kadang ngeselin. Kalau mungkin saya ada emosi, anjing keluar saya tendang. Anda kan kaget. Pagi-pagi Anda lihat saya udah nendang anjing. Terus pembantu saya udah suruh ini, dia belum kerjain. Dia bilang, kok belum kerjain ini? Saya gampar umpamanya. Wah, kaget lagi. Pendeta khotbah di mimbar bagus-bagus, kok gampar udah. Istri saya minta uang belanja, kurang uang belanja, saya cekek dia. Maaf ini, kalau Anda lihat tingkah laku saya seperti itu, you masih kagum nggak? Masih nggak undang saya? Jangan Pak Samuel. Pak Samuel khotbah di mimbar aja bagus, khotbahnya bagus di mimbar, tingkah lakunya jelek sekali. Kemana-mana sebenarnya. Kesimpulan, sekalipun saya hebat dalam karunia, saya hebat dalam pengalaman fenomena, tapi saya gagal di mata saudara. Saya tidak menghasilkan buah yang baik. Halo, setuju? Kalau saudara saja bisa menolak saya, apalagi Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu tingkah laku saudara. Dia tahu saudara yang sebenarnya. Kita tidak bisa sandiwara. Paling gampang pendeta sandiwara di mimbar. Maaf kalau itu sandiwara. Pakai jas yang paling bagus, pakai dasi ngomong haleluya puji Tuhan. Dikit-dikit, udah kan rohani banget tuh. Tapi justru kehidupan saya yang benar itu ada di rumah. Ketahui istri, anak, dan pembantu. Dan paling tahu adalah Tuhan. Sebab itu Tuhan dapat menolak kita. Mari berubah sebelum